Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan saya di dalam podcast Sego. Nah, kali ini podcast Sego hadir untuk membicarakan hal-hal yang seputar pendidikan. Tentunya dengan narasumber yang bergelut dalam bidang pendidikan, yaitu ada Bu Murti dan ada Cinda. Bu Murti, bagaimana kabarnya Bu Murti? Sehat. Sehat. Cinda, gimana kabarnya? Juga baik dan Baik ya. Nggak ada kekurangan satu apapun, nggak ada ya? Puji ada. Tuhan, itu kita syukuri ya. Di masa sekarang ini kan agak-agak susah ya, jadi kesehatan itu menjadi salah satu hal yang mewah di masa sekarang ini. Baik, Bu Murti, kita perkenalan dulu dan Cinda tentang nama, profilnya bagaimana? Silakan Bu Murti. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Rosalia Murtini, dipanggil dengan Bu Murti. Saya dinas di SDN Sidodadi 2 mulai dari tahun 2000 sampai sekarang, dan juga mengajari anak-anak yang beragama Katolik yang sekolah di negeri yang saya berikan di SMPK. Muridnya lumayan juga, kalau di SDN Sidodadi 2 sekitar yang Katolik 10, yang di sini juga lumayan banyak yang di SMPK. Oke, Cinda. Perkenalkan, nama lengkap saya Gabriela Belvania Yacinda. Saya bersekolah di SDN Sidorejo, Kecamatan Krian. Saya dari wilayah 5, Santo Yohanes Pembaptis. Satu lingkungan ya kan Bu ya? Ya, satu lingkungan. Waduh, satu lingkungan menjadi narasumber ini tentu nanti viewernya pasti banyak dari lingkungan ini harusnya ya Bu ya. Jangan lupa nanti di-share ya Bu ya, ini ke lingkungan. Oke, yang pertama saya akan tanya ke Cinda dulu. Cinda, kan Cinda ini kan di sekolah negeri ya? Iya. Di mana agama siswa yang beragama Katolik itu minoritas, sedikit jumlahnya di sana. Nah, bagaimana Cinda bersikap, berperilaku sebagai seorang Katolik di sekolahnya Cinda itu? Saya berperilaku berusaha menjaga nama baik sekolah dengan menjadi siswi yang berprestasi di sekolah. Juga dengan iman, saya selalu menunjukkan bahwa iman Katolik yang kuat itu sangat baik. Juga di sana saya berdoa sesuai agama, tidak merasa bahwa saya itu berbeda gitu, tidak. Jadi saya nggak tetap minder ya? Enggak. Karena saya bangga sekali menjadi punya agama Katolik ini. Prestasinya apa Cinda? Boleh di-spill sedikit prestasinya? Saya pernah itu berprestasi di perlombaan pramuka, juga perlombaan puisi. Memang suka baca puisi? Iya, suka sekali. Siapa nama penulis puisi favorit? Penulis puisi favorit itu Retno R. Oh, Retno R. Ya, saya nggak ngerti. Oke, nah dalam berperilaku baik sebagai seorang Katolik ya, siswa beragama Katolik, apa yang pernah dilakukan Cinda di sekolah yang menunjukkan bahwa Cinda ini Katolik, bisa membedakan dengan teman-teman yang beragama lainnya? Yang terutama itu pastinya perilaku, Kak. Lalu imannya tuh kuat. Saya pernah diajak teman saya, doa kok begitu sih? Saya tidak mengurus karena Tuhan Yesus pernah mengajari jangan membalas. Seperti itu. Oh, malah disuruh kalau tampar pipi kanan suruh kasih pipi kiri ya. Gak balas malah kasih tambahan ini. Iya. Oke. Ada problematika lain, masalah lain yang dihadapi, apa sih yang sering dihadapi oleh siswa Katolik itu mungkin dari teman-teman, melihat teman-teman yang lain itu ada yang mungkin minder atau bagaimana? Mindernya sih enggak, Kak, cuma pertemanan buruk. Jadi ya itu, Kak, tadi dia tuh kayak enggak suka, Kak, dengan agama saya ini Katolik. Jadi dia tuh selalu meninggikan agamanya Islam. Iya. Itu namanya fanatisme, ya kan? Yang keluar ke orang lain. Tapi dapat nggak Cinda ini hal-hal yang bullying fisik mungkin
verbal. Kalau verbal nanti sepertinya yang tadi ya, yang cara Iya. berdoa, kemudian apa agamamu itu gini Iya. gini gitu ya. Tapi kalau fisik ada nggak? Nggak ada. Ada ya, ya Iya. syukur, aman berarti ya. Iya, puji Teman-teman Tuhan. yang lainnya Katolik di sana juga tidak mengalami hal-hal yang pembelian fisik. Nggak Ada ya? mengalami puji Tuhannya. Terus kalau lagi ngumpul sama teman-temannya yang sama-sama Katolik gitu, apakah juga ngomongin agama lain atau apa yang dibicarakan untuk saling menguatkan itu? Saling menguatkan satu sama lain, Kak. Nggak pernah membicarakan, oh agama itu jelek, oh agama ini jelek, nggak pernah, Kak. Saling menguatkan aja. Jadi memang akhirnya menjadi sebuah komunitas ya, Iya. komunitas siswa di mana siswa-siswa ini saling meneguhkan. Nah ini kan menjadi pengetahuan yang penting bahwa selain ada ya dorongan dari ekonomi mungkin ya sekarang ini untuk sekolah yang gratis, yang murah, tapi dengan keminoritasannya, terutama untuk yang beragama Katolik ini, jangan khawatir untuk orang tua itu bahwa ada komunitas anak-anak ini juga pasti bisa untuk berelasi dengan baik, bersosialisasi dengan baik, baik yang teman-teman dengan teman-teman seagama maupun dengan berbeda agama. Jadi ya ini selama ini fine-fine aja ya, Iya. nggak merasa terganggu sekolahnya ya, Iya. tapi justru malah bisa berprestasi juga. Iya. Itu keren sekali itu ya. Kalau Ibu bagaimana Bu bekerja di lingkungan yang kita sebagai minoritas secara kepercayaan ini Bu? Kalau saya sih dari dulu juga enjoy aja, tidak ada perbedaan antara agama ini dengan agama itu, tidak ada. Jadi saling bekerja sama antara guru yang satu dengan yang lain. Jadi saling menghargai lah satu dengan yang lainnya. Jadi tidak terjadi gap antara agama ini, tapi yang utama adalah saling bekerja sama dan saling menghormati, saling menghargai, itu yang menjadi tolak ukur biar tetap rukun dengan yang lain gitu. Artinya toleransi dan profesionalitas itu terjaga ya Bu ya, Iya, dalam terjaga. dunia kerjanya. Nah ini bagus sekali untuk pengetahuan kita bahwa dalam lingkup kedaerahan pun ini toleransi ini menjadi hal yang dipegang. Iya. Sehingga kekhawatiran terhadap rasisme itu saya kira semakin hari harusnya kita bisa semakin berkurang, dan kita juga sebagai agama yang minoritas, termasuk agama yang minoritas ini tidak takut dalam mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan nyata kita. Oke. Nah, kalau untuk rutinitas doa gimana Bu? Kalau rutinitas doa Percaya. itu memang ada namanya doa bersama ya Pak ya. Jadi setiap hari Kamis yang Katolik dikumpulkan sendiri, saya ajak berdoa sendiri secara Katolik, dan ada yang Islam ada di tempatnya sendiri untuk doa secara Islam. Jadi saling kegiatan itu berjalan bersama-sama. Itu dalam koridor yang berbeda-beda, Iya, tapi tetap nanti pada akhirnya berkumpul bersama, bersatu bersama untuk kegiatan yang lainnya Bu ya. iya. Jadi itu kalau Ibu apakah hanya untuk satu sekolah itu ada sekolah negeri lain yang di merge jadi digabungkan gitu? Kalau saya hanya waktu kegiatan itu hanya di sekolah itu aja. Tetapi kalau yang di gereja sini kan memang dari sekolah-sekolah lain yang memang tidak ada guru agama Katoliknya, kemudian ada kesadaran dari wali murid untuk memberikan menyerahkan anaknya untuk dididik secara Katolik di gereja begitu. Iya. Jadi gereja ini ibaratnya menyediakan Iya. guru, Memberikan pelayanan secara khusus untuk anak-anak yang sekolah di negeri dan tidak ada guru agama Katoliknya. Oleh gereja sudah disiapkan wadah dan juga gurunya. Jadi jangan khawatir bagi orang tua wali murid yang punya anak sekolah di negeri,
tetap ada pelayanan untuk mengembangkan iman secara Katolik begitu. Oke. Nah itu kalau untuk pendaftaran dan sebagainya bagaimana Bu mekanismenya? Mekanisme pendaftaran diserahkan Bu Rosa, itu sudah memberikan link pendaftaran dari awal tahun ajaran baru. Jadi kelas 1 ada berapa, kelas 2 ada berapa, kemudian sama Bu Rosa sudah dibagi kelas 1 dan kelas 2 bu gurunya ini, kelas 3, kelas 4 bu gurunya ini, kelas 5 dan kelas 6 bu gurunya ini. Jadi dari gereja sudah siap, monggo untuk umat di gereja Santa Monica yang menyekolahkan anaknya di negeri tidak usah khawatir dengan pendidikan agama Katolik. Iya. Oke. Jadi nanti bisa melalui secara digital itu ya, dengan link itu, kemudian nanti bisa melalui Bu Rosa, Bu Rosa, kemudian Bu Murti juga bisa. Terus siapa lagi Bu gurunya? Bisa lewat lingkungan masing-masing. Jadi pendataan tuh lewat lingkungan masing-masing. Yang merasa menyekolahkan anaknya di negeri dan belum ada guru agamanya, monggo silakan datang di gereja, kami siap melayani. Begitu mantap sekali Bu ya. Ini satu perkembangan yang baik untuk mengakomodasi pendidikan agama Katolik, di mana itu menjadi sarana untuk pemberian pengetahuan seputar Katolik. Nah kalau Cinda gimana kalau di sekolahnya dalam menjalankan, misalkan nih jam 12 siang ada Angelus. Nah, apakah itu ada waktu khusus atau kamu punya rutinitas doa apa di sekolahmu? Nggak ada, Kak. Di sekolah sendiri nggak ada. Jadi saya cuma ya berdoa sendiri aja gitu. Jadi tidak diberikan waktu khusus untuk berdoa, cuma kamu secara pribadi sadar ya, bahwa sadar. Oh iya ini waktunya berdoa, ini waktunya berdoa dan lainnya. Itu bagus sekali. Nah, teman-teman yang lain juga kamu ajak atau telepati atau apa? Ya saya aja. Diajak ya? Iya. Diajak, ayo doa gitu, waktunya gurunya menerangkan ini, ditambah ini, terus Angelus gitu tiba-tiba kamu. Itu nggak pakai izin emangnya? Atau izin dalam hati aja? Izin dulu. Izin dulu. Bu izin ya, saya mau berdoa ini. Nanti bersama teman-teman Katolik yang ada di SD itu juga berdoa bersama, ngumpul di suatu tempat gitu kan. Dan diizinkan? Diizinkan. Hebat sekali sekolahmu. Sekolahmu tadi? SDN Sidorejo Kecamatan Krian. Wah mantap sekali SD-nya. Terima kasih Bapak Ibu, terutama kepala sekolah yang sudah memberikan waktu untuk anak-anak yang Katolik dalam menjalankan ajaran agamanya. Wah keren sekali, kamu harus nanti say thank you itu ke kepala sekolahmu, dia baik sekali ya. Oke, untuk selanjutnya, apakah Ibu dan Cinda ini berperan aktif di dalam keorganisasian, mungkin dalam kehidupan sekolahnya, mungkin apa peran yang diambil terlebih dari perannya tadi Ibu sebagai guru agama, kemudian Cinda sebagai seorang siswa, dan di sini kan tentu kita sebagai Katolik kan membawa pesan, membawa kesan juga untuk masyarakat umum, untuk teman-teman bahwa oh Katolik itu seperti ini loh orangnya. Nah itu apa perannya yang diambil, bentuk partisipasinya di sekolah? Silakan Bu. Kalau di sekolah ya partisipasinya ya bersama-sama dengan anak-anak yang lain ketika ada kegiatan bansos atau apa gitu, kita atau ini ada wali murid yang meninggal, kemudian kita bersama-sama ke sana, ke rumahnya, anjang sana. Jadi tidak membedakan ini apa ya? Wali murid agama ini agamanya ikut, ini gitu. Yang ikut hanya yang agama itu Nasrani aja, tidak. Tapi kita sama-sama yang punya kesempatan bersama-sama berkunjung ke rumahnya untuk mendoakan beliau-beliau supaya mereka tetap kuat. Begitu. Oke, tetap mempertahankan bahwa kita ini manusia ya, saudara sepermanusiaan. Jadi ya tetap harus bisa menjalin relasi yang baik, memberikan pelayanan yang baik tanpa memandang
suku, ras maupun agama. Kalau Cinda gimana? Cinda? Itu Kak, misal ada teman yang sakit atau orang tuanya meninggal, itu nanti akan urunan uang gitu Kak untuk bantu sosial ke anak yang tadi. Terus dikunjungi juga jika ada yang lahiran tuh juga gitu Kak. Oh, lahiran juga? Iya. Oh, pernah sering mengunjungi misalnya ada teman punya adik gitu, datang sama-sama gitu? Iya, datang sama-sama tanpa membedakan agama, status sosial gitu. Oh, lah tadi kalau yang kasus-kasus seperti doa diejek, agama kita diejek, direndahkan lah, ya meskipun itu anak-anak ya, bukan merupakan hal yang serius, namun kalau ada pembiaran tentu akan menjadi hal yang serius. Nah, yang waktu kejadian-kejadian itu kelas berapa? Di saat itu kelas 3. Oh, ya, masih kecil ya, anak-anak ini Iya. belum bisa berpikir kompleks ya Bu ya, untuk mengetahui bagaimana toleransi itu, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan. Oh gitu. Nah, terus waktu mengumpulkan uang itu ada sendiri-sendiri gitu, di label, oh ini uang dari siswa-siswa Katolik, ini uang dari siswa-siswa agama lain, itu ada nggak? Kalau di sekolah kami tidak seperti itu. Jadi anak-anak ada yang membawa uang, ada yang membawa beras seikhlasnya. Sudah dikumpulin menjadi satu, kemudian diserahkan kepada mereka yang membutuhkan, ya. yang sedang kita tuju. Itu indah sekali itu kayak ya, gitu tuh. Jadi kebersamaan itu tadi ya. Jadi tidak lepas kita itu hidup di masyarakat, harus memang harus saling menghormati, saling melayani, saling melengkapi. Itu indahnya dalam hidup bermasyarakat. Ya, harus bisa hidup di dalam keberaneka-ragaman ya Bu ya, karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, itu yang membuat kita bisa menjadi satu kesatuan di dalam perbedaan. Nah, tentunya peran iman di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai guru, sebagai siswa, itu kan ada. Nah, peristiwa apa yang paling dikenang, atau cerita aja lah bagaimana iman itu bekerja dalam peran kita di sekolah sebagai guru, sebagai siswa, imannya berperan seperti apa? Mau Cinda dulu atau Bu Muti dulu? Bu Muti dulu aja. Memang itu ya, orang muda itu selalu menghormati ya kan, yang lebih tua didahulukan. Silakan Bu. Peran guru di dalam sekolah, khususnya guru agama, itu ya memang mendidik iman mereka supaya tidak lepas dari iman mereka. Jadi dari usia dini kita didik secara Katolik. Semoga dengan pendidikan itu iman itu akan semakin hari semakin berkembang dengan baik. Gitu. Jadi seperti kalau tidak hanya di sekolah ya, tapi di lingkungan juga iman itu perlu kita bina dari kecil. Ini Cinda ini sudah mengalami sendiri dari kecil bersama saya di lingkungan ya. Ternyata dia juga bisa bisa mengembangkan iman tuh dengan cukup baik, Pak. Jadi dia juga biak aktif, kur juga aktif, begitu. Di kegiatan sekolah juga dia aktif, begitu Pak. Jadi saling iman tuh biar tumbuh dengan baik memang harus ada yang membina secara rutin, begitu. Jadi tidak berhenti sekian. Tapi ini apakah PNS? Saya memang PNS dari Kemenak, Pak. Oh. Ya, jadi tugas saya ya, memang ya. melayani di sekolah untuk mereka yang memerlukan pendidikan secara Katolik di dalam sekolah. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan gereja yang juga support, memfasilitasi dan sebagainya tadi untuk menjaring siswa-siswa kita, anak-anak kita Katolik yang di sekolahnya belum mendapat kesempatan, belum ada pendidikan agama Katoliknya. Dan cukup lama juga ya Ibu melakukan itu ya?
Kalau yang di gereja sini hampir 3 tahun ini, Pak. Hampir 3 tahun ini. Ya. Sebelumnya kan hanya di sekolah sama di lingkungan saya. Oh, Terjunnya oke. di sekolah, tidak hanya di Sidodadi 2, tetapi sekolah yang negeri yang lain juga saya diberi kesempatan untuk mengajar mereka. Gitu. Itu apa Bu? Apakah bergantung regionnya, daerahnya, atau terserah kemenaknya yang menempatkan di mana-mana? Oh, pegang sekolah ini. Kalau yang pertama memang ada SK, saya harus ditempatkan di sini begitu Pak. Tapi untuk yang sekolah yang lain, ketika ada kepala sekolah yang memberikan peluang untuk kita masuk ke situ, kenapa kita tidak mau memberikan pelayanan begitu loh. Jadi tidak tentu semua sekolah itu bisa menerima kita. Nah, kebetulan ada satu sekolah yang mana sekolah itu mau menerima saya untuk mendidik iman secara Katolik. Itu di luar SK-nya ya Bu ya? Iya, di luar SK. Nah Ibu kok mau? Kok maksudnya kok? Itu kan nambah bebannya Ibu kan? Kerjaan jadi lebih banyak, koreksian lebih banyak. Di luar SK kan yang dibayar sekian kok. Ibu mau ngambil yang lain, kenapa Bu? Itu karena melayani Pak. Saya melayani dengan tulus hati, biar iman mereka tetap berkembang dengan baik. Ada semacam tanggung jawab moral juga mungkin Bu ya, di Iya. situ ya. Iya kan? Sebagai seorang guru itu kadang tidak bisa lepas dari mendidik anak-anak itu ya. Nah, saya juga kebetulan guru juga kan, waktu ada pertandingan basket gitu kan, kita jadi supporter, terus tim lawan pegang bola, terus kita ejek-ejek dan sebagainya, itu saya juga loh, ini harusnya menjadi peluang untuk mendidik anak-anak bahwa saling menghormati itu bukan hanya dalam lingkup-lingkup di sekolah saja, tapi dengan orang-orang di luar sekolah, baik yang seumuran maupun yang tidak seumuran, seagama maupun beda agama, itu harus diterapkan. Jadi saya tegur anak-anak itu tuh, ngomong yang baik. Malu juga kan sekolahnya anaknya kok ngomongnya kayak gitu. Ya, saya kira itu salah satu bentuk iman yang bekerja ya dalam hidup Ibu, di mana mau ambil bagian terhadap bagian yang tidak dibagikan kepada Ibu. Yang penting kan sama-sama mau yang diminta tadi. Oke, nah sekarang kalau Cinda, gimana peran imanmu sebagai Katolik yang kamu gunakan sebagai semangat hidup sebagai seorang siswa di sekolah? Dengan iman Katolik itu jadi memberi kekuatan Kak. Dan jadi kayak saya supaya jangan balas dendam ke anak yang kurang baik tadi, ngejek-ngejek agamamu. Soalnya kan kembali lagi Kak, Tuhan Yesus mengajarkan jangan membalas. Biarkan aja, kasihilah musuhmu. Waduh, itu kamu diajari siapa kata-kata kayak gitu sehingga teringat terus itu? Orang tua sama guru agama. Oh, Bu Murti. Iya. Waduh, mantap sekali Bu Murti. Nah, kalau kamu ada temanmu yang jatuh, ya toh? Pernah nggak kamu bantu temanmu yang jatuh atau kesusahan gitu? Pernah Kak, saya bantu pas. Dia Terus kan tapi ketika kamu bantu, dia tahu kamu Katolik, berbeda agama, terus dia nggak mau. Pernah nggak? pernah. Nah itu gimana ceritanya itu? Kan dia tuh lagi main sepak bola kan Kak ya. Cowok ini? Iya. Ini. Cewek Kak, cewek. Oh, cewek ini? Iya cewek. Main sepak bola gitu Kak sama anak-anak cowok gitu kan. Terus dia jatuh Kak. Terus dia kan nggak tahu kalau kan dia masih betulin kakinya kan Kak jatuh. Saya bantu terus apaan sih gak usah pegang-pegang. Kita tuh beda agama apa sih? Agamamu tuh lo nggak jelas gitu Kak. Sudah susah aja masih kepikiran agama ya? Iya. Itu biasanya ada doktrin yang nggak pas itu masuk. Itu kelas berapa itu? Kelas 3 itu? Iya, kelas 3. Oh, tapi lepas dari kelas 3 itu ada kejadian lain lagi yang membuat kamu itu, ya itu kan satu hal yang mengejutkan ya, dimana teman-temanmu itu masih memandang perbedaan agama itu masuk ke ranah
kemanusiaan. Nah, kalau selepas itu gimana peran imanmu dalam, kalau tadi kan sampai kelas 3 imanmu bekerja untuk menghadapi pembulian, ya kan? Kalau sudah lepas dari kelas 3, bagaimana cara imanmu bekerja? Ya tetap iman Katolik aja gitu. Kan walaupun anak itu sudah nggak ngebully saya lagi, tetap saya bekerja seperti itu. Tetap kamu baik-baiki gitu ya, kamu bantu-bantu, kamu kasihi gitu ya. Dan akhirnya bisa tadi seperti yang kamu ceritakan adalah membangun kebersamaan ketika ada yang sakit, ada yang meninggal orang tuanya, ada yang melahirkan. Itu yang kamu rasakan apa pada saat itu? Ya biasa aja sih, Kak, nggak ngerasa apa-apa gitu. Karena kan dulu kan kelas 3-nya kamu dimusuhi, terus sudah kelas besar akhirnya bersama-sama, nggak ada perasaan yang berbeda. Enggak. Tetap kasih gitu ya, karena tetap itu yang dipegang ya. Iya. Wah, kuat sekali ya. Ya semoga kamu nanti ke depannya ya tetap menjalankan ajaran agama Katolik dengan baik, saling mengasihi, mau kawan maupun lawan, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita sampai di penghujung dengan cerita-cerita yang tadi sangat menarik seputar kehidupan sekolah dengan peran masing-masing dari guru dan siswa. Nah, pesannya ya, sekarang ini kita mau memberikan pesan kepada penonton kita, juga bisa ke sekolahnya atau ke teman tadi yang gini-gini tadi, apa sih itu, ya kan? Apa sih ya kan? Nah, itu gimana? Oke, dari mana dulu? Ibu atau Sinda? Oh, Sinda ya gantian ya. Sinda dulu. Untuk guru agama ya, semoga tetap ada, karena mungkin di SD negeri lain nggak ada, Kak. Terus kan apa ya, alternatifnya tuh ke gereja ini. Terus guru agama tuh juga bisa menggantikan peran orang tua di lingkungan sekolah, mengajarkan tentang materi agama Katolik yang bisa diterapkan murid-murid SD negeri itu di sekolah sama di kehidupan sehari-hari. Oke. Nggak mau saya thank you dengan kepala sekolahmu itu? Oh iya, terima kasih ya Pak Kepala Sekolah sudah mengizinkan saya berdoa di saat jam tertentu. Sudah? Sudah. Oke. Bu Murti, silakan Bu Murti. Pesan untuk saya, terutama untuk sebagai guru, untuk diri saya, semoga guru-guru agama yang lain bisa melayani dengan baik, mendidik anak-anak dengan baik, dan bisa mengembangkan iman secara Katolik, khususnya bagi anak-anak yang sekolah di negeri. Dan untuk anak-anak yang saya bina, semoga mereka dapat menerima dengan lapang hati, lapang dada, menerima dengan senang hati untuk belajar dari iman secara Katolik. Dan kami merasa senang sekali pada hari ini diundang oleh Komsos dari Santa Monica Krian. Semoga Komsos tetap berjalan dengan lancar dan semakin berkembang, semakin maju, semakin oke. Amin. Oke. Terima kasih. Berarti ini nanti siap kalau diundang lagi ya, Bu ya. Oke, terima kasih atas ceritanya yang sangat inspiratif juga, dengan ada motivasi-motivasi. Jadi harapannya untuk Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah di negeri dan bingung tentang pelajaran agamanya bisa menghubungi gereja, terutama yang di sekolah daerah paroki Santa Monica Krian, bisa menghubungi sekretariat, mungkin bisa juga Bu Rosa atau Bu Murti, atau bisa tulis komen di bawah jika membutuhkan informasi atau kontak person. Oke, terima kasih Bu Murti dan Cinda. Dan Cinda. Oke, kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.